mempersingkat waktu, kita akan mulai ke acara inti, yaitu diskusi ilmiah terkait sistem pelayanan keperawatan dalam konsep IGD modern yang akan disampaikan oleh Bapak Purwoko Sugeng Haryanto, S.Nurse M.Top, selama 45 menit. Kepada Bapak Purwoko, layar dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Winda untuk kesempatannya. Suara saya bisa didengar dengan baikkah? Sudah, Pak. Sudah, ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berjumpa lewat Zoom ini. Salah satunya adalah untuk silaturahmi ya, dari teman-teman IGD semuanya melalui daring. Yang kedua, kita sharing, dan ini akan kita laksanakan setiap 1 bulan sekali ya, katanya Mas Agus Wanto. Dan ini adalah yang kedua. Saya akan sampaikan tentang konsep dari pelayanan, sistem pelayanan keperawatan dalam IGD modern. Sumber yang saya pakai salah satunya adalah dari konsep pembangunan IGD yang dikeluarkan oleh Australian Emergency Physician. Jadi ASEP ya, Australian College of Emergency Physician, jadi Persatuan Dokter Emergency Australia, di mana konsep ini juga digunakan untuk UGD-UGD yang ada di Australia dan Selandia Baru. Sebagian juga saya ambil dari beberapa materi di PIT keempat dari Emergency Medicine, di mana di sana mengangkat topik yang bagus memang tentang konsep IGD modern. Ya, kira-kira IGD kita ini masuk dalam IGD modern apa enggak, teman-teman? Menurut teman-teman, kira-kira masuk dalam IGD modern atau IGD zaman jahiliyah ya? Kira-kira. Ada yang bisa memberikan pendapat? Adakah? Jadi IGD kita, terima kasih Mas Baktiar. Jadi IGD kita itu sudah termasuk dalam menganut konsep IGD modern, di mana dalam sistemnya ada sistem triase, ada reception, kemudian ada layanan kritis dan pendukungnya. Dan di dalamnya ada kerja multidimensi. Ya, ini saya tampilkan UGD kita di tahun 2008. Bagi teman-teman yang masuknya sebelum 2008, ya, ini kita gambarkan UGD kita yang dibangunkan, dibangun oleh SIF, ya, kerjasama dengan SIF, dan sudah menganut sistem IGD modern, di mana ini ada ruang registrasinya. Ini mengingatkan teman-teman yang lama ya, yang sudah bekerja lama di sini. Kemudian triasenya ada 3 bilik ya, 2 bilik. Kalau nggak salah 3 bilik ya. Di sini ada kursi-kursi. Ya, kemudian di sini alatnya sungguh sangat sederhana. Kemudian ruang resusitasinya kita didesain juga sebenarnya di sini ada
alat-alat, obat-obat yang kita letakkan di almari-almari ini, kemudian ruang P3-nya seperti ini. Ini ruang registrasi. Dan ini sudah menganut konsep IGD modern. Kemudian ini yang tahun 2018 sudah lebih bagus lagi, dan sampai sekarang ya, kecuali nestesnya ini sudah berubah lagi. Yang lain saya kira tetap untuk komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana dengan pelayanannya ataupun SDM-nya? Jadi di dalam konsep IGD modern, pelayanannya berdasarkan competence based service. Jadi orang-orang yang memang kompeten di dalam. Dulu ada istilahnya pemahaman ya, bahwa kadang-kadang UGD dianggap sebagai ruang buangan ya. Jadi yang nakal-nakal taruh UGD dan sebagainya. Tapi sekarang konsepnya adalah competent based service. Jadi yang berada di UGD selayaknya adalah orang-orang yang kompeten, di mana perawatnya juga sebenarnya harus terstandar mestinya. Untuk yang baru harus diajari supaya dia mampu untuk menyesuaikan dan memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Yang pada akhirnya kita berkeinginan untuk outputnya, keluarannya adalah ada kepuasan pasien dan staf, termasuk keselamatan pasien, pelayanan yang bermutu, kemudian efisien, efektif ya, nggak terlalu lama sebenarnya, dan tentunya ada pencapaian indikator kinerja dan indikator unit. Sehingga diharapkan perawat itu mempunyai kompetensi dalam perawatan ataupun pelayanan yang mandiri, bisa berkolaborasi juga, bisa mengerjakan tindakan-tindakan baik mandat maupun delegatif. Ya. Nah, kemudian tentunya di dalam pemberian pelayanan akan melakukan interkolaborasi, integrasi, dan di dalamnya ada supervisi, proses continuing education, harapannya sebenarnya yang junior itu dibimbing oleh yang senior, proses preceptorship itu juga dijalankan, harapannya ada generasi-generasi penerus yang nanti akan memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Iya. Jadi kalau menurut Emergency Nurses Association ya, tahun 1999 bahwa karakteristik dari praktek keperawatan gawat darurat adalah pengkajian dan evaluasi kebutuhan dasar dari pasien IGD. Artinya apa? Kita sebagai perawat wajib untuk melakukan pengkajian. Ya, harapannya nanti dengan materi ini kita menjadi tergugah untuk juga melakukan pengkajian. Tidak hanya mengikuti order atau standing order dari dokter saja. Tujuannya apa dengan pengkajian? Kita tahu masalah-masalah yang dipunyai oleh pasien kita, sehingga kita bisa memberikan perawatan yang tepat tentunya. Melalui anamnese, kemudian analisa data yang pada akhirnya juga membuat diagnosis perawatan dan intervensi yang kita lakukan. Yang kedua adalah triase, di mana di dalamnya ada pemprioritasan pasien yang nanti akan digolongkan berdasarkan konsep atau tipe triase yang digunakan. Kebetulan di kita menggunakan konsep PACS. Berlanjut lagi, dalam karakteristiknya adalah resusitasi dan stabilisasi. Oleh sebab itu kita sebagai perawat IGD nantinya harus selalu belajar untuk
bergabung dalam tim resusitasi di dalam penanganan pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan yang di dalamnya sebagai kategori pasien yang butuh dilakukan resusitasi. Yang sering adalah memang cardiac arrest. Tapi ada juga yang golongannya yang bukan cardiac arrest yang butuh resusitasi. Misalkan multiple trauma, kemudian hemoragi, ya, perdarahan hebat akibat trauma, kemudian ada KET, kemudian ada eklamsi untuk bidan juga ya, termasuk juga KAD, ketoasidosis, HHS, dan sebagainya. Harapannya nanti teman-teman juga akan belajar tentang itu sehingga sinkron dengan apa yang dilakukan oleh dokter. Ya. Kemudian intervensi krisis, konsistensi pelayanan perawatan, dan pelayanan di area yang terduga teman-teman juga sering untuk mendapati pasien-pasien yang tiba-tiba kolaps ya. Pertamanya kondisinya bagus, kemudian terjadi penurunan kondisi yang pada akhirnya kita bawa ke ruang P1 dan sebagainya. Dan karakteristik IGD ataupun keperawatan IGD akan merawat semua rentang usia. Kita belum mengarah pada spesialisasi dari pelayanan. Jadi kalau ada mengarah pada spesialisasi memang sebenarnya lebih baik. Misalkan ada yang fokus pada pelayanan bayi dan anak, sehingga dia sangat mahir untuk melakukan infus, kemudian resusitasi, penghitungan obat-obatan, perdosisan, dan sebagainya. Dalam rangka untuk resusitasi bayi misalkan. Ada yang obgyn, ya, obgyn sudah ada bidan. Kemudian geriatrik, mempelajari karakteristik kegawat daruratan geriatrik. Kemudian ada kardiak, misalkan. Fokus pada kardiak, sehingga kalau ada kasus kardiak, dia menjadi paling enggak tanda kutip konsultan dan sebagainya. Dengan harapan agar pelayanan menjadi lebih baik, kemudian teman-teman juga bisa mampu memberikan perawatan yang terbaik. Nah, bagaimana dengan gambaran pelayanan IGD modern itu? Di dalam pelayanan IGD pasti ada aktivitas yang tingkat tinggi, intensitas tinggi ya, kalau pasiennya banyak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah turnover-nya, ya. Turnover-nya juga tinggi ya. Tiba-tiba dalam 6 jam pasien harus pindah, ganti pasien baru, tidak sampai 24 jam. Jadi ada pergantian pasien yang terus. Kemudian tenaganya, harapannya memang oleh sebab itu PPDS sebenarnya secara nota dinas kalau di kita memang dibatasi untuk yang PIN-nya hijau ya. Jadi yang hijau sama kuning kalau nggak salah ya. Tetapi kenyataannya karena untuk pembelajaran akhirnya yang merah pun akan masuk, sehingga ini juga sebenarnya sangat mengganggu pelayanan. Jadi tenaga multidisiplin ada di sini semua. Harapannya bisa diprosesnya diefisiensi, hal-hal yang tak perlu itu dipotong, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat lagi. Tak lupa juga ada pemenuhan kontrol infeksi. Dalam pelayanan, kita harus mengarah ke sana. Dulu kita waktu Winbus kita sediakan baki, ya sediakan apa ya, tidak kita taruh bed. Ternyata budaya itu lama-lama hilang, mengikuti hilangnya baki itu. Ya, ini harapannya sebenarnya proses kontrol infeksi kita kerjakan sehingga kita tidak menambah infeksi nosokomial pada pasien. Kemudian isu aksesnya harus mudah, ya, termasuk rujukan. Pengaturannya di sini saya kira sudah bagus ya, berhubungan dengan rujukan pre-hospital juga. Kemudian multi interaksi dengan spesialis yang lain, karena di sini rumah sakit pembelajaran ada aktivitas belajar,
kemudian tak lupa juga respon terhadap masalah sosial. Jadi kadang-kadang pasien ini terlantar, nggak ada keluar, pasien apapun, ada keluarga, tidak ada yang ada. Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah adanya kekerasan. Ini isu penting sebenarnya. Oleh sebab itu sebenarnya keberadaan security yang mampu untuk mengayomi dari para pekerja ini juga, para tenaga kesehatan ini penting ya. Karena apa? Orang dalam kondisi emosi, kemudian tersulut sedikit, marah-marah, dan mungkin juga akan melakukan kekerasan atau penyerangan pada petugas yang menangani. Oleh sebab itu kita diharapkan bisa mampu untuk membawa diri. Ya. Alur pelayanan IGD baik trauma maupun non trauma adalah prosesnya seperti ini. Jadi ada pasien yang datang sendiri, ada pasien rujukan, ada yang dikirim dengan ambulan dan sebagainya. Dari fase 1, dia akan datang ke UGD melalui drop zone. Kemudian masuk, dilakukanlah triase. Dari triase dia akan dikirim ke berbagai area. Kalau di tempat kita ada 3, mungkin kalau yang menggunakan ESI, menggunakan ATS dan sebagainya akan terpecah menjadi 5 level. Bisa prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, prioritas 5. Kebetulan di kita menggunakan 3 prioritas saja. Nah, pada akhirnya pasien akan dilakukan penanganan. Tentunya ada pengkajian awal, kemudian diagnosis, pemeriksaan dan sebagainya, sampai ada tindakan-tindakan terapi resusitasi. Kalau perlu pemeriksaan penunjang, maka akan ada X-ray, ada USG fast, ada ECG, kemudian ada PUCT dan sebagainya. Kemudian pasien ini setelah mendapatkan perawatan, apakah nantinya akan dipulangkan atau diobservasi, MRS dan sebagainya, pulangnya meninggal, ada berbagai macam disposisi nantinya. Ya, ini model yang ada di Australian College of Emergency Physician. Jadi alur dan model perawatan pasien IGD modern tersebut. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama adalah begitu pasien datang, ya, pasien tiba di UGD, bisa jalan kaki, bisa ambulan, bisa interhospital. Sebenarnya konsep IGD modern itu dipisah. Pintu masuknya pasien-pasien yang bisa jalan kaki dengan pasien-pasien yang tidak bisa jalan kaki dalam arti di antara ambulan dan sebagainya. Kenapa? Karena prosesnya supaya tidak ada yang terhalang. Kalau ambulan langsung, ya. Kalau jalan kaki, di kita sebenarnya ada 2 pintu dulu itu. Tapi karena tidak pernah digunakan, ya, orang-orangnya masuk dalam pintu yang digunakan untuk ambulan, akhirnya pintu untuk pasien yang jalan kaki ditutup. Ya, sebenarnya harus ada tersendiri sehingga tidak mengganggu proses entrance dari pasien yang urgent ataupun emergency, orang yang jalan kaki itu. Jadi konsepnya Pak, kurangi langkah yang tidak penting. Kemudian harapannya alurnya itu searah. Alurnya searah, kemudian mengoptimalkan ketepatan waktu dan tentunya adaptif terhadap kebutuhan pasien. Kalau kita lihat di sini, dari pasien yang jalan kaki dengan ambulan dan sebagainya akan masuk ke area fisiknya di mana pasien akan dilakukan initial assessment dan diambil suatu keputusan. Suatu keputusan. Pertama, dia akan datang di drop zone, kemudian lanjut akan dilakukan triase,
diteruskan dengan rapid assessment proses, lanjut lagi dengan clinical initiativeness. Jadi dilakukan tindakan oleh perawat yang perlu di sana. Selanjutnya akan mengarah pada general practitioner, dokter, ya, apakah dia akan masuk ke prioritas berapa. Di area ini maka ada ruang tunggunya, kemudian ada proses triasenya, ada proses pengkajiannya, administrasi. Di depan ini juga sudah, sambil kita membayangkan ruangan kita ya teman-teman. Ada toiletnya, ruang dekon. Sayangnya ruang dekon kita itu ada di samping. Sehingga sebenarnya aksesnya itu bisa langsung ke ruang dekon kalau ada kasus-kasus pasien yang perlu didekontaminasi. Memang apakah itu dikontaminasi karena paparan suatu zat atau karena kotor sekali perlu dimandikan dan sebagainya, mestinya memang ada di depan. Kita akan agak masuk sedikit ya. Kemudian berlanjut lagi pada medical and nursing assessment, treatment and investigation. Nah, ini sudah masuk ke dalam ruang tindakan. Apakah itu di resusitasi room, akut treatment room, pasien-pasien yang perlu di fast track, kemudian atau pasien-pasien prioritas 3, itu ada area di sini. Di dalamnya, fisik ruangannya adalah ruang resusitasi, ruang critical care, kemudian proses fast track, kemudian ada ruang tindakan. Ya, di luar itu ruang tindakannya ada OT, ya, operational operation theater yang digunakan untuk operasi kecil atau minor surgery. Jadi kalau misalkan heating dan sebagainya memang ada. Nah, di kita sebenarnya dulu ada ya, kemudian untuk pemanfaatan yang lain kita jadikan satu. Termasuk plaster room atau ruang pemasangan. Nah, itu ada juga di tempat kita. Jadi memang masuk kategori itu. Kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lain ya, ada radiologi, kemudian ada laboratorium, kemudian bukan pemeriksaan saja tapi support sistem yang lain, ada bank darah yang di sana dibutuhkan. Pada akhirnya akan menuju ke ruang perawatan nantinya. Apakah itu ICU, kemudian OK, CVCU, HCU, ataupun ruang perawatan biasa. Jadi konsep utamanya bahwa IGD modern itu ada pelayanan utamanya, yaitu ada triase, ada pelayanan pasien kritis yang terdiri dari resuscitation area dan critical care area, kemudian bahkan yang lebih spesifik lagi ada area untuk geriatrik, ada area untuk pediatrik, dan ada pelayanan, ada radiologi, ada lab, kemudian ada farmasi, administrasi, dan tak kalah pentingnya di dalam IGD modern kita butuh pengembangan-pengembangan, maka ada training pada staf yang ada. Nah, saya berharap kita bisa mengembangkan lagi training-training untuk internal kita, untuk mengeset ruang training dan sebagainya, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita dari adik-adik kita kemudian yang senior mengajari. Kemudian konsep desainnya apa? Ya ada dedicated treatment zone ya, area-area yang tadi saya sampaikan, ada resusitasi room, ada critical care room, kemudian ada outpatient clinic yang semuanya sebenarnya wajib menjaga kerahasiaan, dan ini yang sulit kita ya, banyak orang bisa mutu,
kemudian ruang resusitasi kita itu tidak bersifat tertutup ya, semua bisa akses. Memang harusnya yang bagus memang bisa ngunci sendiri pintunya, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke ruang itu. Ya, harapannya seperti itu, tapi agak sulit ya, karena dari nakes kita juga aksesnya dari belakang juga sangat terbuka, sehingga agak sulit untuk mempertahankan privacy dan konfidensial ini. Ya, jadi masih separuh lah kita membuat pada IGD modern. Kemudian ada internal function relationship, hubungan internal dari karyawan kita sendiri, internal IGD-nya, juga ada support dari eksternal. Eksternal ini termasuk ruangan dan sebagainya. Ya, ini internal function-nya, ada pintu masuknya dibuat sliding. Nah, ini ternyata juga masuk dalam konsep IGD modern. Ada reception area, ada triage area, resus area, mental health area, kemudian acute treatment, consultation area. Consultation area ini sebenarnya seperti ruang prioritas 3 di kita, yang nanti ditawarkan pada keluarga pasien atau pada pasiennya, apakah mau untuk diperiksa oleh spesialis. Nah, jadi akan lebih bagus ya, misalkan dia THT, kemudian mata, dan sebagainya. Ini kita masih belum siap untuk yang consultation area ini. Adjunct area, ada X-ray dan sebagainya, administrasi, kemudian training dan riset. Yang di luar, eksternal, pelanggan eksternalnya, ya dengan perujuk, kemudian akut service, ya OT, ICU, ruang-ruang definitif, dan kita juga bisa membuka ruangan jika terjadi mass casualty incident. Saya kira ruang kita sudah sangat terbuka, sehingga begitu ada kejadian massal, maka ruang P2 ini juga bisa dibuka ya, untuk pasien-pasien yang ada di tempat kita. Ya, kita mulai dengan tugas yang pertama. Begitu alur yang pertama adalah pasien akan datang di drop zone ini. Dari area drop zone ini, pada beberapa rumah sakit, mereka menerapkan ada trias primer dan trias sekunder. Kita hanya satu, meskipun satu sebenarnya proses trias primer itu kita kerjakan. Yang pertama adalah screening. Screening ini pada beberapa rumah sakit seperti di SG8, mereka melakukan screening antara fever dan non-fever. Jadi yang demam dan tidak demam. Di mana pasien-pasien yang demam nanti akan dimasukkan ke ruang fever. Kita akan menuju ke sana, menyebutnya sebagai IGD reguler dan IGD infeksi. Di mana dengan screening tadi, yang demam nantinya akan masuk ke IGD infeksi, yang nggak demam akan masuk ke IGD reguler. Ini masuk dalam proses screening ini. Yang kedua, ada reception nurse. Ya, kita menuju ke sana sebenarnya. Jadi Mas Reza ini sudah mengawali, jadi duduk di sini meskipun lebih pada masukan ini, tapi mereka yang ada di sini bisa melihat 180 derajat untuk adanya pasien-pasien yang datang di drop zone. Tentunya juga pada beberapa rumah sakit modern di luar, itu resepsinya ada di luar juga, ada, atau triase primer yang buka di luar. Nah, kita berada di dalam ya karena dingin juga ya. Jadi sebenarnya tidak ada konsep itu. Tapi dengan ada di dalam, mungkin dia dengan kecukupan tenaga yang mungkin masih kurang, petugas triase ini akan merangkap menjadi receptionist, menerima pasien-pasien yang ada di drop zone. Termasuk tugasnya adalah mengawasi ambulan ports, kemudian mengawasi berangkat yang ada,
dan melakukan trias cepat tentunya. Ya, ini foto saat saya attachment di SG8 ya sama Mas Tovan. Jadi memang buka di luar, di drop zone. Buka di drop zone, kemudian saat itu dilakukan karena lagi maraknya flu burung. Sehingga di sini disediakan termometer untuk screening pasien ini demam atau tidak demam. Kemudian troli bay-nya itu masih ditaruh di dalam. Jadi melakukan screening, mengkaji dan mengarahkan pasien setelah dilakukan screening dan mengobservasi parkir ambulan yang harapannya tidak sampai penuh. Kemudian mengobservasi troli dan kursi roda serta mengatur pasien yang KRS. Jadi setelah dari CC misalkan ataupun dari P3 yang KRS, mereka yang mengatur pasien itu. Ya, di kita sudah tepat sebenarnya karena kalau di luar itu potensi untuk diambil orang, ya kita tahu di tempat kita ya, sehingga memang ditata di dalam seperti ini. Yang kursi roda yang memang tidak ada yang di sini. Sebaiknya memang ada ya beberapa kursi roda yang ya, sehingga pasien yang tidak butuh bed, butuh kursi roda, cukup dengan kursi roda saja. Ya, ini di luar, ini di SG8 ya. Kursi roda taruh di sini, bednya sudah ditaruh di luar semua. Kalau yang ini yang lama, ya ini yang lama ya, itu ada di dalam. Tapi yang terbaru saat saya kunjungan sudah taruh semua di luar. Sehingga begitu ada ambulan datang, tinggal ini narik kemudian ditaruh sini. Ini juga begitu. Ini kalau nggak salah di rumah sakit NUH. Ya, termasuk bed yang disumbangkan ke kita dulu ini modelnya, lawas. Masih terpakai juga. Ini sudah saya sampaikan tugas-tugas dari perawat penerima atau reception nurse. Membantu pasien pulang menuju kendaraannya. Kemudian area triase. Area triase sebenarnya, meskipun konsep triase itu kita sudah beberapa ikut kursusnya ya. Jadi kalau di SG8 misalkan kita lihat ya, pasien-pasien yang sudah jelas itu tidak masuk ke ruang triase. Dia misalkan dengan dikirim ambulan ya, dikirim ambulan sudah pindah kemudian langsung diarahkan menuju ke ruang resusitasi atau ruang P2. Nah, siapa yang akan datang ke ruang triase ini? Pasien yang abu-abu, yang kita pikirkan pasien ini kira-kira P3, P1 atau P2 ya, jalan kaki misalkan. Yang jalan kaki. Itulah sebenarnya yang kita lakukan triase. Contohnya pasien chest pain, jalan kaki. Kita sulit untuk menentukan ini. Orang ini ringan atau jangan-jangan berat ya. Kalau dia chest pain-nya karena kardiak, ECG-nya ST elevasi, nantinya dia akan masuk P1. Sementara kalau chest pain-nya bukan kardiak, Gambarnya masuk. Sudah ini Pak, sudah muncul. Oke, ya.
Oke. Ini suara sudah? Oke, ya. Baik. Jadi ini contoh area triase, kita sebenarnya sudah dibangunkan begini sebenarnya. Ya, kita rubah lagi menjadi yang bisa dimasuki bed. Jadi sebenarnya triase modelnya seperti ini. Jadi pasiennya duduk, kemudian ditanya subjektif, objektif, kemudian dilakukan asesmen. Jadi dari subjektif dan objektif, kemudian dibuat suatu keputusan. Akhirnya dia akan membuat suatu keputusan pasien ini perlu masuk P1, P2, ataupun P3. Alatnya sama dengan kita ya, ada Dinamap, kemudian mereka sudah menggunakan komputerized semua, jadi semua bilik ini ada komputernya, inputnya langsung pada komputer. Jadi memang dilakukan secara paperless. Kemudian kalau perlu pemeriksaan gula darah, ya bisa diperiksa di sini seperti kita. Kemudian ada juga pemeriksaan yang lain ya, urin kombur dan sebagainya, kita masih dilema untuk pemeriksaan itu. Sehingga dengan begitu, ya kamar satunya, sampingnya, itu ada satu kamar yang digunakan khusus untuk ECG. Ya, jadi kalau kita loss ya, supaya lebih mudah ya. Jadi kadang-kadang ini kalau nggak ada pasien yang jalan kaki, ruang triase ini ditinggal untuk pelayanan yang lain. Begitu ada pasien jalan kaki, dilakukan triase di sini. Itu konsep yang dibangun sehingga sangat efektif dan efisien tenaganya. Oke, ini adalah perbandingan sistem skala dari triase. Ada CITAS, ada Manchester, ada ESI ini di Amerika, ATS ini di Australia dan Selandia Baru. Kita menggunakan PLCS. Sebenarnya konsep PLCS yang di SGIT itu ada 4 kategori ya. Ada resusitasi dan kritis, ada major emergency ya, kita masukkan ke P2. Kemudian minor emergency dan non emergency ini kalau kita dijadikan satu menjadi P3 itu. Di mana kita bisa lihat sebenarnya waktu tunggunya ada 5 menit kita, kemudian 45 menit untuk kategori P2 boleh 1 jam, kemudian P3 ini 1 jam dan P4-nya adalah 120. Ini pun ketentuan ini sebenarnya tergantung dari jumlah pasien yang datang ke UGD. Ini tugas-tugas dari triage officer. Oleh sebab itu kita berharap teman-teman yang di triase memang sudah terpapar pelatihan triase. Nah, ini harus kita tingkatkan terus untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Tugas-tugasnya adalah seperti ini, melakukan pemeriksaan tambahan seperti ECG, glukostik, bahkan sampai di ruang CC ada pemeriksaan BGA, jadi nggak usah ngirim ke laboratorium. Sehingga kita bisa segera cepat untuk melakukan koreksi kalau terjadi hal-hal yang sangat urgensi. Kemudian area prioritas 1. Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi faktanya seperti ini. Dulu kita sebenarnya ngeset seperti ini. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, katanya tidak boleh naruh obat-obatan di sana. Kemudian potensi hilangnya juga besar, sehingga kita fokuskan di farmasi. Yang dampaknya sebenarnya kita bisa terlambat sedikit kalau membutuhkan penanganan segera pada pasien. Kalau di sini tinggal ambil saja. Nah, ini bagus sebenarnya. Nah, ini setting yang di SG8 ya. Nah, kemudian di P1-nya ada X-ray juga, sehingga pasien-pasien yang unstabil bisa dilakukan X-ray di ruang P1. Ya. Nah, di sini yang kita kerjakan X-ray di ruangan adalah yang di pasien COVID dulu ya. Mestinya sebenarnya mengarah ke sana sehingga pasien nggak perlu dibawa ke radiologi. Kondisinya bisa tidak stabil kalau ditransfer. Itu yang mesti harus kita kembangkan sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada lampu tindakan di sini, semuanya ada di lokasi ini. Waktu tunggunya 0,
butuh SDM dan peralatan yang maksimal, X-ray terpasang di atapnya, lampu pemeriksaan juga terpasang di sana, termasuk pengaman pasien dan ada troli resusitasinya. Sehingga di dalam melakukan resusitasi, konsepnya ini yang di Rumah Sakit Malaysia, Golf Swing Ergonomic and Cockpit Arrangement. Jadi tinggal ngambil-ngambil di sini, bahkan sudah hafal di sini kotaknya apa, obat apa, alat apa, dan sebagainya. Pada akhirnya tidak ada delay dalam penanganan pasien yang P1. Ini foto ini saya ambil dari fotonya teman-teman sendiri. Saya senang sekali, jadi teman-teman sudah sangat terlibat di dalam resusitasi pasien-pasien yang masuk di kategori P1. Tugasnya apa sebenarnya? Yang ini mungkin perlu kita perbaiki lagi ya. Ada timbang terima dari perawat atau petugas triase ke perawat di ruang resusitasi. Ini yang mungkin kita sudah mulai miss ya. Kemudian dilakukanlah asesmen awal lagi ya untuk melihat problem yang terjadi ya. Misalkan pasien begitu kita lihat, oh pasiennya nggak sadar, langsung pasang orofaring misalkan. Kemudian jangan lupa juga melakukan, mereka yang tugas di area merah ini adalah ngecek semua instrumen dan stok yang ada. Stok ini karena ada di depo farmasi, jadi yang ngurusi adalah depo farmasi. Tapi instrumen seperti syring pump, kemudian defib, ini harus sudah siap pakai, pulse oximeternya harus ada, kemudian apa yang biasanya kita hilang ya, pulse oximetri, kabel lead dan sebagainya. Ini mestinya termasuk suction, selang suction dan sebagainya memang perlu siap. Kemudian tindakan-tindakan resusitasi di dalam penanganan pasien P1 ini sebenarnya adalah kita set dulu di saat resuscitation course ataupun TNC course ya, ada perawat 1 dan perawat 2. Kalau di TNC ada perawat 3 ataupun bidan 1, bidan 2 ya. Di mana perawat 1 nantinya akan melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan airway atau intervensi airway dan breathing ya, seperti yang ada di sini. Perawat 2 akan bagian sirkulasi obat-obatan dan sebagainya termasuk RJP ini. Nah, ini didukung oleh full team ya. Waktu itu saya lupa ngambilnya, kalau nggak salah juga tahun 2018-2020-an lah ini kira-kira. Ya, kerjasama yang sangat baik antara dokter dengan perawat dalam suatu tim untuk melakukan resusitasi pasien-pasien di IGD. Kemudian pasien-pasien di P2, nah ini juga di SG8 ya, saya tunjukkan bahwa kalau pagi mungkin jumlahnya sedikit. Nah, dia pasien penyakit akut, ada stres berat, kemudian dia selalu butuh troli dan waktu tunggunya bisa 30 menit. Ya, termasuk ini. Jadi kalau siang memang numpuk, cuma kalau di luar itu memang pindahnya cepat sekali ya. Pindahnya cepat sehingga penanganannya bagus ya. Kemudian waktu tunggunya, waktu ada di UGD-nya itu nggak sampai merah karena mereka bagus sekali. Apa tugasnya teman-teman yang di sana? Di sini ada nurse station, juga mengecek alat-alat yang dibutuhkan, mengkaji pasien, komunikasi dengan dokter yang nanti akan merawat pasien ini, melakukan observasi 36 derajat, dan pada akhirnya kalau pasien ini MRS juga pasien akan dikirim ke observasi ward, ke kamar operasi, ke ICU, ataupun untuk CT scan. Dan tidak lupa juga pasien yang MRS juga akan dilakukan discharge advice, baik itu yang MRS maupun yang KRS. Ini area-area kuning semua. Sedangkan area hijau adalah pasien-pasien yang kondisinya ringan, ya,
Sebaiknya memang ada kursi, jadi ini yang saya foto ini kursinya sebelah sini ya, saya kira teman, dan harusnya ergonomik, kemudian ada privasi. Nah, alat-alat ini ditaruh di sini sehingga dia nggak jalan-jalan sudah alatnya. Alat di kita itu jalan-jalan kemana-mana punya kaki. Kalau di tembok begini kan tensinya ada di sini, kemudian untuk meriksa pen light ada di sini, stetoskop digandol di sini, sehingga ketika dibutuhkan itu pasien bisa diperiksa dengan baik. Dan ini memang sebenarnya pasien untuk yang jalan kaki, sehingga saat dibutuhkan diperiksa dia naik, setelah diperiksa turun lagi, tindakan injeksi naik lagi, injeksi observasi sebentar, turun lagi, sehingga ada ruang tunggunya. Sebenarnya untuk di ruang B3 itu seperti itu. Nah, ini yang ada di SGH. Jadi tetapi ini sudah diisi, nanti ditawarkan pada dia. Namanya adalah spesialis outpatient clinic. Poli spesialisnya UGD kalau kita mau mengembangkan bisnisnya. Jadi ini untuk area B3. Dan juga kita mau mengembangkan yang ini ya, untuk zona gangguan pernafasan akut untuk pasien-pasien asma. Ini di Alexandra Hospital, belakangnya ada tumbuh-tumbuhan dari seger. Jadi yang sesek ini mungkin agak terobati, posisinya nggak perlu tidur, tapi duduk dengan menggunakan nebulizer. Ya, nah, ini sebenarnya nyaman. Nah, harapannya kita bisakah kita nanti menuju ke sini untuk pasien-pasien yang asma ringan maupun asma sedang. Kemudian area pediatrik ya, ini saya ngambil fotonya teman-teman kemarin ya, untuk penanganan pediatrik memang butuh kecakapan khusus ya, terutama untuk masang infus, kemudian UTT, kemudian pengaturan obat-obatan memang dibutuhkan yang khusus spesifik. Ruang isolasi kalau kita sudah membentuk fever dan non fever, saya kira ruang isolasinya adalah di area fever atau infeksi nantinya. Kita masih membangun ruangan itu. Kemudian ruang dekon sebaiknya memang ada di luar. Nah, ini salah satu rumah sakit di luar, di drop zone, di atasnya drop zone, ini dibuat untuk dekontaminasi. Terutama adalah kalau kasus ada mass casualty insiden memang. Ya, ada di sana. Saya lihat di rumah sakit Solo juga begitu. Jadi di sampingnya UGD itu ada untuk dekontaminasi. Itu bagus sekali begitu. Dan di sana sebaiknya memang difasilitasi untuk alat resusitasi juga, terutama pada pasien yang memang kategori prioritas 1. Ada tempat pelepasan APD dan sebagainya. Penunjang saya kira di tempat kita juga sudah ada, bahkan juga sudah bagus, baik itu untuk X-ray maupun CT scan. Nah, yang terakhir adalah ruang observasi. Ruang observasi kita seperti ini, cuma fungsinya kita mengakomodir kepentingan manajemen, kepentingan rumah sakit dengan kepentingan IGD. Jadi konsepnya sebenarnya adalah bahwa perawatan observasi adalah seperangkat layanan spesifik untuk kasus perawatan jangka pendek, pengkajian, penilaian ulang, ya, mengenai apakah dia memerlukan rawat terlebih lanjut atau dia dipulangkan. Di beberapa sumber itu saya dapatkan seperti itu, sehingga dia akan memberikan perawatan dengan pasien yang lamanya lebih dari 6 jam, tetapi tidak lebih dari 24 jam. Di mana pasien ini kadang membutuhkan pemeriksaan tambahan, apakah dia nanti diperlukan MRS atau dipulangkan dengan probabilitas 70% discharge. Nah, itu yang perlu. Ya, jadi karakteristiknya apa? Kurang dari 24 jam, ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi ya, Mbak Nora sudah membuat ini. Juga sumbernya dari apa yang dibuat oleh Bumer dulu di ruang 6, sebagian besar diambil dari sana. Kemudian ada protokol keperawatan, ada protokol pelayanan dokter sebenarnya, kemudian dan memang dikelola oleh dokter IGD. Nah, ini yang kita masih belum bisa ya. Nah, ini dikelola oleh dokter divisi. Kalau ini dokter emergensi sebenarnya. Meskipun nanti kalau di kita sudah ditentukan oleh MUD untuk masuk ke sananya.
Jadi ini di SDIT ya, ada observation bird, ada 2. Jadi untuk umum itu bukan kasus jantung dan ada yang jantung ya. Tapi yang jantung biasanya untuk yang ECG-nya normal tapi orangnya chest pain. Nah, itu diobservasi ketat di sana. Jadi harapannya, dan yang terakhir adalah area pelatihan. Nah, harapannya kita kemarin ya, sebelum ada pembongkaran ini kita punya ruang ini yang sekarang mungkin hanya ruang Singosari, yang ini untuk mengupdate kemampuan dari teman-teman kita. Itu gambaran dari IGD modern yang harapannya kita bisa meraih ke sana. Saya kira itu. Jadi keterlibatan pelayanan perawatan untuk IGD modern adalah dimulai dari drop zone sampai pasien discharge, entah MRS ataupun KRS. Nah, kemampuan bekerja dalam tim itu memang dibutuhkan di dalam penanganan IGD modern karena kerjanya adalah multidisiplin dan multi tim ya, dalam satu tim yang pada akhirnya dibutuhkan orang-orang yang kompeten di dalam pelayanan ke-IGD-an itu. Kira-kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menambahkan pencerahan kita untuk memperbaiki kita yang belum kita kerjakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur atas materi yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya Pak. Untuk waktunya 15 menit, kita masuk sesi pertama untuk 2 pertanyaan dulu. Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan atau mau sharing, monggo diperkenankan. Ini sudah ada yang pertama. Yang pertama pertanyaan dari Bu Yuli Pak Pur. Ini terkait penerapan konsep IGD modern ini di IGD kita tentang privacy dan ini kerahasiaan Pak, karena kan ini berkaitan dengan aspek legal seperti keluarga pasien yang video call, kemudian ada live TikTok, Instagram dan lain-lain. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab Pak? Langsung saja Mbak Linda. Monggo Pak. Iya, terima kasih Mbak Yuli ya. Memang itu penting sekali. Jadi sebenarnya kepinginnya adalah menerapkan seperti itu. Hanya saja fasilitas kita yang tidak memungkinkan untuk menghalangi. Jadi gangguan ini terdengar nggak Mbak? Orang-orang kerja ini, enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya? Agak ada gangguan sedikit, Pak. Ya. Jadi kita harus mendesain kalau kita mau benar-benar memperhatikan privacy dan konfidensialnya, kerahasiaannya, dengan ya pintu yang masuk ke CC ini dibuat terkunci, ya. Terkunci itu dalam arti hanya bisa diakses orang yang bekerja di dalam, sehingga orang yang dari luar atau penunggu keluarga pasien itu enggak bisa masuk seenaknya, hanya masuk saat dibutuhkan atau diperlukan dalam penanganan pasien ataupun KIE dan sebagainya. Kalau dalam situasi seperti ini kita sulit untuk membendung masuknya keluarga, ya, karena pintu kita selalu terbuka sehingga memang mengurangi konfidensial termasuk juga privasi pasien. Nah, kira-kira itu. Bagaimana Bu Yuli? Ya, Pak, ini gini Pak, kalau saya membaca di general informer concern ya, kalau saya baca yang di depan itu, kalau misalnya ini aja sih usulan saja. Kan sebetulnya kalau general consent itu kan istilahnya KIE-nya yang melakukan kan TPP seharusnya. Saya lupa itu di nomor berapanya. Itu memang ada
terkait dengan penggunaan HP di situ, bahwa tidak misalnya dia harus memfoto ataupun melakukan hal terkait dengan apa istilahnya itu share apapun, share informasi ataupun share itu kan harus ada izinnya. Dan di general consent itu sebetulnya sudah tertulis. Bagaimana misalnya kita apa ya istilahnya dari pihak TPP atau bagian administrasi yang bagian depan di loket pendaftaran itu apa istilahnya menunjukkan ke keluarga, karena setahu saya sih teman-teman juga mungkin karena banyaknya pasien yang mendaftar dan lain sebagainya sehingga terkadang penjelasan tentang general concern ini tidak mereka lakukan. Kalau dulu waktu awal-awal ada general concern saya masih lihat beberapa petugas TPP itu dia apa istilahnya itu menuliskan mau menjelaskan apa bagian-bagian yang penting dari yang harus dipatuhi oleh keluarga pasien maupun pasiennya. Tapi semakin ke sini, mungkin karena semakin banyaknya pasien sehingga mereka nggak sempat. Kalau menurut saya, misalnya bagian yang apa yang penting-penting aja, misalnya terkait dengan cas HP, terus penggunaan HP di dalam, memfoto dan lain sebagainya, itu paling nggak kan nggak sampai 2 item ya atau 3 item ya itu yang menjelaskan bagian TPP itu bagaimana? Karena memang general concern itu memang mereka yang menjelaskan. Begitu. Ya, Bu Terima Yuli. kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi sangat bagus ya masukannya. Nanti mungkin karena yang mengurusi TPP, ya, Pak Agung saya kira sangat terbuka. Nanti kita komunikasikan ke Pak Agung, barangkali bisa mengakomodir apa yang diusulkan oleh Mbak Yuli. Dan sebenarnya juga tergantung dari karakteristik pasien kita ya atau keluarga ya. Nah, keluarga kita, pasien kita itu kadang-kadang juga nggak membaca yang penting tanda tangan. Ini yang juga dilema bagi kita semua. Kadang-kadang ya pokoknya tanda tangan nggak tahu apa yang ditandatangani isinya. Ya, yang bagus memang diedukasikan atau dikomunikasikan apa yang ada dalam general concern itu. Nah, nanti kita diskusikan lah ya dengan Pak Agung. Pak Agung sangat terbuka juga terhadap masukan. Harapannya memang ada tambahan tenaga, ya, ada tambahan tenaga yang bisa menjelaskan. Karena di pendaftaran kalau kita lihat juga sibuknya juga bukan main kalau ada pasiennya banyak. Jadi harapannya bisa menjelaskan itu akan mengurangi adanya itu tadi ya expose dari video dan foto-foto dari pasien kita. Terima kasih Mbak Yuli. Monggo Mbak Winda. Ya, terima kasih Pak Pur dan Bu Yuli atas sharingnya. Kemudian ini ada salah satu teman kita Pak Pur yang ingin bertanya. Mas Erwin ini dari IKA Pak. Silahkan Mas Erwin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan ke Pak Purwoko. Ini teman yang dari luar IPD, Pak. Oke, mohon izin Pak Pur. Monggo Mas Erwin. Oke. Maaf saya off cam misalnya lagi di jalan gitu. Yang pertama-tama saya ikut bangga ya, UGD kita sudah menganut sistem modern. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan ruangan yang lain. Pertanyaan saya yang pertama ini Pak Pur, terkait turnover UGD yang sangat tinggi. Nah, untuk decision maker atau yang membuat keputusan pasien ini layak pindah atau itu bagaimana Pak Pur? Terkait mungkin pembiayaan, katanya kalau UGD kan pembiayanya rawat jalan nggih Pak Pur? Halo? Apa? Terkait UGD kan nggih. Bentar. Ya terkait sudah, UGD, UGD kan setahu saya pembiayanya ikut rawat jalan. Nah, untuk apa namanya turnover atau apa namanya pengkondisian pasien yang bisa pindah atau stabil itu decision maker-nya ada di mana? Ada di MOD atau mungkin kan di UGD sendiri kan ada terkait multidisiplin ya Pak. Jadi yang membuat keputusan untuk pasien ini bisa pindah, terus ini sudah sekian jam ini boleh pindah. Nah itu
penjelasannya bagaimana, Pak? Terus yang kedua, eh, akhir-akhir ini kan marak kayak pasien terlantar, ya Pak. Terutama mungkin pasien anak. Saya ingin tahu bagaimana alur mungkin penerimaan, terus apa namanya penanganan atau nanti penanganan atau pemberian tindakan ketika pasien tersebut sudah sampai di UGD. Terima kasih, Pak Pur. Ya, terima kasih Mas Erwin. Hati-hati di jalan ya. Baik, jadi untuk pengambil keputusan rawat inapnya tetap adalah DPJP utamanya. Jadi kalau di kita ya, sebenarnya kalau di luar pun juga begitu. Kalau di luar, misalkan di luar negeri ya, di SCID ya, penentunya adalah dokter emergensi karena yang di sana adalah dokter emergensi semua. Beda dengan yang di tempat kita, di mana di tempat kita ini ada dokter emergensi, juga ada dokter definitif yang lain. Sehingga kalau yang di sini yang menentukan rawat inapnya adalah dari divisi masing-masing, baik itu bedah, anak, atau paru, dan sebagainya. Sehingga untuk keputusan pindahnya adalah dari mereka. Perawatnya juga mengikuti arahan itu ya. Berdasarkan itu. Yang kedua, bagaimana dengan pasien anak alurnya? Alurnya adalah memang anak ini spesifik, jadi kalau dia pasien datang, misalkan tanpa keluarga pun, dia tetap mendapatkan penanganan yang sama, dalam arti penanganan mediknya. Ya. Tetapi dalam penanganan administrasinya, biasanya kita konsultasikan atau kita arahkan ke MPP. Kalau di tempat kita ya, ke MPP, nanti MPP yang ngurus urusan administrasi, kemudian koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral. Dengan luar, dengan dinas sosial, dan sebagainya. Dan utamanya memang pasien-pasien ini akan diberikan penanganan yang sama. Kalau ada kegawatannya juga akan dilakukan penanganan seperti itu. Kemudian siapa yang memutuskan? Juga biasanya keputusan itu dikoordinasikan antara MPP dengan DPJP yang merawat pasien itu. Yang pada akhirnya nanti pindah ke ruang HCUK, ke ruang biasa, ke PICUK, dan sebagainya. Kira-kira itu untuk alur yang dijalankan. Terima kasih, Mas Erwin. Terima kasih Pak Pur. Bagaimana Mas Erwin untuk jawaban dari Pak Purwoko? Sepertinya sudah terjawab ya Mas Erwin. Oke. Ini teman kita dari instalasi anak. Ya, Kemudian mungkin saya beri satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya atau mungkin sharing. Saya beri kesempatan untuk satu kali pertanyaan. Monggo teman-teman. Oke, silakan Mas Bariar. Terima kasih waktunya Mbak Winda. Izin bertanya Pak Pur, saya ingin bertanya bagaimana basic pelatihan sebagai perawat UGD kita dari kedepannya itu rencananya untuk Pak Purwoko, untuk tim kita itu bagaimana untuk kita sebagai perawat UGD, basicnya itu seperti apa atau syarat-syarat minimal yang harus dimiliki sertifikat pelatihan apa itu bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, baik Mas Baktiar, terima kasih. Ketentuan secara nasional memang belum ada. Ketentuan secara organisasi, ya, dalam hal ini juga HIPGABI, belum ada patokan utamanya. Kira-kira itu ya. Kalau di luar, memang sudah sangat jelas kaitannya dengan PK-PK ini. Jadi ada dimulai dari staff nurse, kemudian senior staff nurse, kemudian nurse over, senior nurse over, kemudian ada nurse manajemen dan sebagainya. Di kita ini dari dulu memang begitu, kemudian kita hubungkan dengan PK ya, perawat klinik ataupun bidan klinik.
di bidan klinik sebenarnya sudah diputus atau perawat klinik itu sebenarnya sudah ditentukan oleh komite keperawatan, jadi kompetensi yang dipunyai oleh PK1 itu umum. Pelatihannya BTLS cukup, ya, BTCLS dan sebagainya. Ya, naik lagi, mungkin Bu Mer nanti kalau ada ya bisa menambahkannya. Naik lagi sebenarnya ada khusus ya, pelatihan teknis kalau nggak salah ya. Seperti yang bisa masuk itu ACLS, nah, itu bisa dimasukkan EMS atau mungkin PHTLS barangkali ya. Nah, itu memang di setiap rumah sakit itu berbeda ketentuannya. Dari sisi organisasi sebenarnya mulai dikembangkan, tapi aplikasinya masih belum bisa merata, ya, karena trennya, ya. Sebenarnya ada emergency nursing basic level. Emergency nursing basic level itu diberikan pada semua perawat sebenarnya, seperti BTCLS itu, ya. Kemudian basic, jadi semua perawat yang bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas itu. Kemudian ada emergency intermediate level. Itulah dikenakan pada orang-orang yang bekerja di IGD. Entah itu IGD puskesmas ataupun IGD rumah sakit. Ada lagi sebenarnya emergency advance level. Advance ini masih dikembangkan. Yang emergency intermediate level itu yang dilatihkan tapi belum merata. Belum merata, kemudian tidak semua punya. Di Kemenkes kayaknya sudah mulai ada. Nah, harapannya ini ada. Tapi isinya kalau kita lihat itu hampir sama dengan BTCLS, tetapi lebih pada asuhan keperawatan, ditambahkan asuhan keperawatan. Nah, kalau di tempat kita sendiri, dulu sebenarnya sudah dibangun dari BCLS, kemudian BTLS, kemudian ada triage course, ada resuscitation course, kemudian ada trauma nursing course, ada basic ambulan. Yang itu dikembangkan, ya, dibantu oleh SIF tentunya, itu dalam rangka untuk menjawab kebutuhan pelayanan di IGD. Nah, itu kira-kira yang ada saat itu, dan karena kita banyak stagnan untuk pengembangan melalui pelatihan-pelatihan itu, sehingga sedikit mandek. Nah, kira-kira itu, Mas Baktian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bakar atas pertanyaannya. Ini ada dua lagi Pak Pur yang bertanya. Ini yang pertama dari Mas Yoges Suara. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya Mas, dari mananya, dari institusi mana. Ini pertanyaannya, ini kan bagi yang bekerja di puskesmas atau di luar Kabupaten Kota Malang, jika ada pasien yang KLL dan perlu dirujuk ke IGD bila kondisinya memang memerlukan peralatan yang lebih, bisa langsung dirujuk begitu Pak. Kemudian untuk yang terakhir ini dari Mbak Cahya, ini apakah ada formulasi khusus perhitungan tenaga keperawatan di IGD, mengingat untuk tenaga dengan kapasitas IGD yang pasiennya yang naik, yang cenderung naik gitu Pak. Ya, baik. Yang pertama ya bisa langsung dirujuk ke RSSA untuk pasien kecelakaan yang di mana di kabupaten lah ya, boleh. Kalau pakai sistem rujukan melalui puskesmas ya aturan yang ada di sini saat ini adalah melalui hotline. Jadi rujukannya melalui hotline. Tapi kalau misalkan ada ambulan yang menemukan atau mengambil pasien di jalan, kemudian langsung dibawa ke UGD juga tidak masalah. Pasti langsung diterima untuk ini ya. Jadi kalau ada kecelakaan, baik itu luar Kabupaten Malang, ya, atau di kabupaten lain, mau langsung dibawa ke sini, tapi tanpa
tidak ke rumah sakit dulu ya, maksudnya ke rumah sakit yang lebih kecil, misalkan langsung, itu juga diperbolehkan. Pasti kita terima dan nantinya akan dilakukan triase oleh teman-teman triase masuk kategori apa. Itu kita lakukan untuk budaya. Kemudian yang untuk saya Wijaya, saya pernah baca memang ada jurnal yang membahas khusus tentang ketenagaan ya, penghitungan ketenagaan. Tapi ya jurnal luar negeri, jurnal luar negeri yang itu berdasarkan evidence base. Kita sebenarnya ngitungnya itu pengennya berdasarkan evidence base, bukan kalau dari Depkes itu kayaknya juga Mohon maaf Pak Pur, suaranya menghilang. kita ngitungnya. Jadi kalau kita Mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Oke, ya. Ini karena internetnya digunakan bersama-sama. Ya, jadi sebenarnya ada. Ya, saya pernah nyari itu jurnalnya ya. Waktu itu yang penelitian banyak. Jadi ya istilahnya kalau kita hitung secara rasio ya untuk P1 rasionya 2 ya banding 1 pasien mestinya ya 2 dibanding 1 pasien karena dalam proses resusitasi itu 1 pasien ada perawat 1 dan perawat 2. Untuk kasus yang kelas HCU memang ada rasio 1 dibanding 4. Jadi yang untuk yang P2 itu kita bisa gunakan 1 banding 4, kemudian yang P3 1 banding 6. Nah itu perkiraan ya. Tapi secara hitungan, ya hitungan Depkes ada, hitungan Depkes kira mengikuti kaidah umum tidak mengakomodir model belum ya. Kalau menurut saya belum mengakomodir model IGD modern. Jadi memang harus meneliti khusus untuk penghitungan ketenagaan ini. Terus saya gitu, loh ya. Terima kasih Pak Pur atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti bisa mengajukan pertanyaan secara pribadi ya Pak Pur. Iya, iya langsung. Kemudian kita menginjak sesi acara penutupan Pak Pur. Terima kasih atas materi yang diberikan, sangat menarik sekali. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita sebagai perawat IGD. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutupan dan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Fajar Wahyu Atmoko ini sebagai Ketua Pokja SDM IGD Pak. Untuk teman-teman sebelum acara selesai dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom dan dimohon untuk on kamera karena akan dilakukan foto sesi bersama. Silakan untuk Dr. Fajar, layar dan tempat saya persilahkan. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan sebagai siraman kolbu ini ya. Kita ambil tema saat ini untuk bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur untuk hari ini? Jangan lupa kita harus selalu bersyukur akan segala nikmat yang sudah kita terima. Kenapa? Karena bersyukur ini pasti sering kita lupakan. Dalam kondisi apapun kita lupa untuk bersyukur. Tapi tiba-tiba kita ingat kalau kita sudah melalui cobaan dan kita berhasil melalui cobaan itu baru kita bersyukur. Seringnya seperti itu. Padahal seharusnya gini, saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semua,
kita berterima kasih, bersyukur atas segala rezeki dan kondisi yang diterima. Kita ambil contoh dari dua karakter ini, SpongeBob dan Patrick, dengan segala sikap dan sifat intelektual mereka berdua ini selalu tertawa dan tersenyum. Jadi agar kita selalu bersyukur, kita harus ingat bahwa hidup itu mudah. Jika kamu senang, tersenyumlah. Jika kamu sedih, tertawalah. Maka insya Allah itu akan membuat kita selalu bersyukur. Kemudian dalam hidup ini juga kita kan selalu akan mendapat cobaan, tapi hidup kita itu akan selalu berakhir dengan indah. Bila belum indah, maka ternyata hidup kita itu belum berakhir. Jadi selama hidup kita masih belum indah, berarti hidup kita belum berakhir. Insya Allah. Insya Allah, amin. Kemudian dengan hidup itu ya kita jadikan selalu bersyukur, kita jadikan hidup simpel. Tidak usah banyak gaya dan tidak usah memaksa, hiduplah sesuai kemampuan dan bukan kemampuan. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan quotes dari Cak Lontong ini, dengan hidup sederhana, tapi bukan hidup dengan miskin. Miskin itu beda dengan sederhana. Miskin itu kondisi hidup dan sederhana itu adalah cara hidup. Misalnya dengan seperti ini kita bisa selalu bersyukur. Meskipun dalam hidup, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, kita memang kadang mendapat ketidakadilan. Tapi percayalah bahwa rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tidak adil, pasti adil bagi kita semua. Amin. Jadi apa kesimpulannya? Ya sudah, ini hanya selingan saja. Jadi dipikir dengan santai saja, jangan dipikir jeru-jeru. Oke, selanjutnya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti, bagi yang beragama selain Islam bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul pada acara Zoom meeting ini dengan kondisi sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai manusia selalu bersyukur dan tidak mengkufurkan segala nikmat-Mu dalam kondisi apapun, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang barokah, bisa bermanfaat bagi pekerjaan kami dalam merawat pasien sehari-hari dan juga dalam kehidupan sehari-hari kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, matur nuwun. Saya kembalikan kepada moderator tercantik kita, Mbak Winda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum yang sangat menarik ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.